Bethesda Church. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Tahun di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bahwa peperangan adalah milik Tuhan. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk, tidak hanya dari jemaat Bethesda Church, tetapi juga dari mereka yang sejalan dengan pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan melalui ibadah online Bethesda Church. Dan Mira, semuanya akan meneguhkan pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan dan kita kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan segera menyambut tahun 2022 dengan penuh keyakinan dan percaya hanya kepada Tuhan kita yang setia. Temukan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan bagi kita melalui Pastor Ivan Tanujaya yang akan menjadi kekuatan dan janji Tuhan untuk kita pegang sepanjang tahun 2022 dalam Vision Sunday 2 Januari 2022. Dan puji Tuhan Mira, setelah hampir 2 tahun kita mengadakan ibadah secara online, Bethesda Church akan kembali membuka ibadah tatap muka atau on-site services pada tanggal 2 Januari 2022. Bethesda Church telah melakukan berbagai persiapan agar jemaat yang hadir dapat mengikuti ibadah dengan aman dan nyaman. Kami telah memasang UV filter pada air conditioner dan melakukan beberapa perbaikan serta revitalisasi pada ruangan ibadah dan juga restroom. Dan kami juga mengharapkan kerjasama dari seluruh jemaat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bethesda Church. Yakni yang pertama, screening akan dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi dengan kategori hijau. Dan jemaat yang hadir harus dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tidak berkerumun, tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan dapat menggunakan hand sanitizer yang kami sediakan di dalam ruangan dan lain sebagainya. Nah, kapasitas kursi yang disediakan sebanyak 50% dari seluruh kapasitas yakni 275 kursi dalam setiap ibadah. Jika kursi telah terisi penuh, jemaat dapat menunggu dan mengikuti sesi berikutnya. Dan demi kebaikan bersama, kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh jemaat untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bethesda Church. Dan bagi jemaat yang ada di luar kota yang tidak dapat mengikuti ibadah secara on-site di tempat ini, jangan khawatir. Bethesda Church Online Service tetap ada setiap hari Minggu jam 8, 10.30, jam 17, jam 19 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Bethesda Church Indonesia. Wah, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti ibadah akhir tahun 2021. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Yesus Tuhan kita, Bapa yang setia yang selalu bersama-sama dengan kita, berjalan di depan kita, menjadi penutup barisan di belakang kita dan di bawah kepak sayapnya kita berlindung. Shalom Bethesda Church. Haleluya, kita akan segera mengakhiri tahun 2021. Tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, peperangan milik Tuhan dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama nyatakan dengan iman bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Kami katakan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, we worship you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. We worship you God in this place. Haleluya. Saudaraku, tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun, dan sepanjang tahun 2021 Allah kita sudah memberikan saya dan saudara kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita, amin. Dia buktikan bahwa dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layak Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari berikan tepuk tangan luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Bersama umat Tuhan katakan, sekalipun ku berjalan lewat lembah
namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Yesus berkata, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti.
mati bagi kami. Engkau Allah yang setia, setia sampai di kayu salib. Tiada yang sepertimu Tuhan. Engkau baik Yesus, Kau setia Tuhan. Kau baik Yesus, Kau setia Tuhan. Kau baik Yesus, Engkau setia Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, dan untuk selamanya ku kan setia dan melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan umat Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Janji-Mu ya dan amin. Kami tidak akan pernah gagal Tuhan. Jika kami berpegang dan berpengharapan di dalam-Mu Tuhan. Oh how we love you Jesus. How we love you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to
Tidak pernah kami berhenti mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami. Engkau yang menebus kami dari lubang kubur, yang menyembuhkan segala penyakit kami, yang memahkotai kami dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu, dan memuaskan segala hasrat kami dengan segala kebaikan, sehingga masa muda kami selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat semua berkat-Mu, buat semua penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu sepanjang tahun 2021. Dan beberapa saat lagi kami akan meninggalkan tahun 2021. Kami mau masuk ke tahun 2022. Kami percaya Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, menyatu di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa berjalan di depan kami, menutup barisan di belakang kami, menudungi kami dengan kepak sayap-Mu, dan berperang buat kami, membawa kami masuk ke tempat perhentian-Mu untuk melihat semua yang baik digenapi dalam setiap kehidupan kami di tahun 2022. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami, yaitu nafasnya Allah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami diubahkan, kami dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, di hari yang terakhir di tahun 2021 ini, saya selalu berdoa buat saudara supaya saudara selalu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Hari ini saudara dan saya ada di hari terakhir di tahun 2021, di mana tahun 2021 buat Bethesda Church adalah tahun di mana peperangan-peperangan saudara menjadi peperangan-peperangannya Tuhan. Tuhan berjalan di depan saudara, menutup barisan di belakang saudara, menudungi saudara dengan kepak sayapnya. Tuhan yang berperang buat saudara. The battle is the Lord's. Amin. Tuhan akan membawa saudara masuk ke dalam tempat perhentiannya. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk sepanjang tahun 2021, bukan hanya dari jemaat Bethesda Church saja, tetapi juga dari jemaat Tuhan di luar Bethesda Church yang menyaksikan ibadah online Bethesda Church. Mereka yang mengalir dengan apa yang Tuhan berikan kepada gereja ini, berdoa, memuji Tuhan. Sama seperti yang Yosafat lakukan ketika Yosafat dikepung oleh musuh-musuh mereka, Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Yosafat berdoa kepada Tuhan dan menempatkan barisan pemuji di muka orang-orang bersenjata yang menyanyikan nyanyian, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, apa yang Tuhan lakukan? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Apa yang terjadi? Sehingga mereka terpukul kalah. Jadi Tuhan yang berperang buat mereka. The battle is the Lord's. Begitu juga merenungkan firman Tuhan. Ketika saudara makan, feeding firman Tuhan, sesungguhnya saudara juga sedang dalam peperangan. Di mana Tuhan yang berperang buat saudara. Saudara dan saya tidak berperang dengan cara berperang secara fisik. Saudara berperang dengan cara makan, yaitu makan firman Tuhan. Ketika saudara makan firman Tuhan, musuh saudara
akan dikalahkan. Sama seperti Daud juga berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Apa artinya Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku? Saudara makan, amin, Tuhan yang akan berperang buat saudara. Ketika saudara makan firman Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat saudara dan saya. Amin. Begitu juga dengan mereka yang lebih radikal lagi sepanjang tahun ini melakukan perjamuan kudus, memiliki spirit yang berbeda dengan dunia ini, spirit of faith, belajar untuk selalu mengatakan peperangan saya miliknya Tuhan. Tuhan yang berperang buat saya. Lebih banyak yang menyertai saya daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, sedangkan yang menyertai saya adalah tangan Tuhan. Kemudian mereka rest. Amin. Apa yang terjadi? Mereka melihat kemenangan demi kemenangan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. The battle is the Lord's. Amin. Sebentar lagi dalam hitungan jam, saudara dan saya akan masuk ke tahun 2022. Saudara siap untuk masuk tahun 2022? Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan yang besar yang akan Tuhan lakukan buat saudara dan saya di tahun 2022. Karena tahun 2022 adalah tahun, masih rahasia, nanti besok di hari Minggu yang pertama di tahun 2022, yaitu tanggal 2 Januari 2022, saya akan beritahu sama saudara. Pastikan saudara mengikuti Vision Sunday Bethesda Church hari Minggu besok 2 Januari 2022. Amin. Jadi apapun yang orang katakan tentang tahun 2022 nanti, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan takut. Semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam melihat segala sesuatunya. Tuhan, saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup anak-anaknya. Karena Tuhan sayang sama saudara, sama saya. Amin. Memang sekarang saudara dan saya hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, di mana segala sesuatu yang buruk dengan mudahnya bisa datang dan terjadi buat sebagian orang. Tetapi saya mau saudara percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan dunia yang seperti demikian. Amin. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua ciptaan juga ikut jatuh bersama-sama dengan Adam. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, maut menjalar kepada setiap manusia, termasuk kepada semua ciptaan. Semua binatang menjadi tua dan mati. Tumbuh-tumbuhan juga gugur dan mati. Tetapi segala sesuatunya berubah kapan? Waktu Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus mati di atas kayu salib. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Mewakili saudara, mewakili saya jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan dari setiap nama yang dapat disebut. Dan kabar baiknya adalah semua musuh sudah ditaruh di bawah kakinya Yesus. Dan sebagai orang percaya, betapa pentingnya saudara dan saya menyadari bahwa waktu Yesus tergantung, mati di atas kayu salib, sesungguhnya Yesus tergantung dan mati di sana sebagai saudara, sebagai saya. Jadi kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Amin. Waktu Yesus dikuburkan, perhatikan baik-baik, saudara dan saya juga dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Demikian juga waktu Yesus dibangkitkan dari kematian, saudara dan saya juga dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kematian Yesus adalah kematian saudara dan saya. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu juga mengalir dalam tubuh saudara dan saya hari ini. Dengan kata lain, hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang secara spiritual sudah dibangkitkan di dalam tubuh jasmani
yang belum dibangkitkan. Tetapi saya punya kabar baik, waktu Yesus datang yang kedua kali, tubuh jasmani saudara, tubuh jasmani saya akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Allah membangkitkan Yesus dari kematian, kemudian Allah mendudukkan Yesus di sebelah kanannya. Dan kabar baiknya adalah Allah menempatkan semua orang percaya, saudara dan saya, ada di dalam Yesus. Dengan demikian hari ini saudara dan saya juga duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah bukan untuk kepentingan Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah untuk kepentingan saudara dan saya. Sama seperti halnya wakil rakyat yang duduk di parlemen. Mereka duduk sebagai saudara dan saya. Tugas mereka duduk di sana adalah untuk kepentingan saudara dan saya. Amin. Bukan hanya demikian. Allah memberikan Yesus kepada jemaat, kepada saudara, kepada saya. Sebagai kepala. Yesus adalah kepala. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah satu tubuh dengan Yesus. Bukan hanya satu tubuh, tetapi juga satu roh dengan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau Yesus di surga sehat, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, demikian juga dengan saudara dan saya harus sehat. Tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan di dunia ini. Alkitab mengatakan sebagaimana keadaan Yesus di surga, demikianlah juga keadaan saudara dan saya di dunia ini. Inilah identitas saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Allah menempatkan saudara dan saya di dalam Yesus. Ketika Allah melihat saudara dan saya, Allah melihat Yesus. Itu sebabnya hidup saudara dan saya, segala sesuatunya adalah melihat Yesus. Melihat, maka saudara akan diubahkan sama dengan apa yang saudara lihat. Saudara tidak perlu berusaha untuk menjadi sama seperti Yesus dengan menggunakan kekuatan saudara. Lihat Yesus. Amin. Ketika saudara dan saya melihat Yesus, maka saudara dan saya akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti Yesus. Amin. Sekalipun hari ini saudara hidup di dunia yang sudah jatuh, saudara harus memiliki mental dan pikiran bahwa saya duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. 1.000 orang boleh rebah di sisi saya, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan saya. Tetapi semuanya tidak akan pernah menimpa saya. Karena saya jauh lebih tinggi dari semua musuh saya. Amin. Jadi jangan berjalan berdasarkan apa yang saudara lihat secara fisik. Kalau saudara berjalan berdasarkan apa yang saudara lihat secara fisik, maka apa yang saudara dapatkan terbatas. Kalau saudara mau mengubah sesuatu yang fisik, jangan mengubah secara fisik, tetapi ubah dengan cara spiritual. Maka yang spiritual akan mengubah sesuatu yang fisik. Nah, bagaimana respon saudara ketika saudara dan saya ada dalam situasi atau keadaan yang buruk atau negatif? Caranya adalah percaya. Yang kedua, deklarasikan apa yang sudah Tuhan selesaikan buat saudara. Ketika saudara tahu bahwa Allah sudah mendudukkan saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanannya, percayalah dan deklarasikan. Maka situasi yang saudara alami secara fisik di dunia ini akan diubahkan sejalan dengan apa yang saudara percaya dan yang saudara deklarasikan. Setiap kali saudara keluar dari rumah, jangan keluar dengan ketakutan, jangan mengklaim dan mendeklarasikan janji Tuhan dengan ketakutan dan kegelisahan, tetapi klaim dan deklarasikan semua janji Tuhan dengan posisi rest, tidak takut, tidak gelisah. Amin. Saudara mengklaim dan mendeklarasikan karena saudara tahu bahwa itu adalah benar. Saudara duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Amin. Jadi di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, tentunya ada begitu banyak berita-berita yang negatif yang saudara dengar. Saran saya, ambil waktu saudara sejenak,
rileks dan ingatkan diri saudara, deklarasikan bahwa sekarang saudara sudah duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Dan percayalah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan saudara dan saya. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam bait Allah yang dibangun Musa di padang gurun, imam besar di dalam perjanjian lama, mereka tidak pernah duduk. Kenapa? Karena saat itu hanya ada satu imam besar yang melayani begitu banyak bangsa Israel. Imam besar begitu sibuk dan pekerjaannya tidak pernah selesai. Bagaimana dengan imam besar saudara, Yesus Kristus? Kita lihat Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Banyak orang yang berpendapat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena Yesus adalah anak Allah. Betul, Yesus adalah anak Allah. Tetapi bukan itu alasan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa saudara dan saya. Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosa saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, satu kali untuk selama-lamanya. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau sampai ada dosa saudara yang tertinggal, satu saja yang tertinggal, Yesus tidak bisa duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena dosamu sudah disucikan. Selesai. Betapa saudara dan saya bisa memiliki kelegaan, rest, ketika saudara tahu kebenaran ini, bahwa semua dosa saudara sudah diampuni. Kalau selama ini saudara masih memiliki kesadaran, saya orang berdosa, saya tidak layak, dengar baik-baik, semua dosa saudara sudah diampuni. Amin. Dan saudara sudah menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini, tarik napas yang panjang dan rest. Lebih daripada itu, sekarang saudara sudah duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Jadi tidak ada alasan untuk saudara takut terhadap apapun yang bisa mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Jadi bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut. Amin, jangan takut. Kita lihat Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Kalau saudara perhatikan baik-baik Mazmur 91. Kalimat yang pertama dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi. Betul? Pertanyaan saya. Di mana tempatnya? Di sebelah kanan Allah di surga. Dan saya punya kabar baik seperti yang tadi saya katakan, hari ini semua orang percaya saudara dan saya duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Amin. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya mengatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Amin, mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, terjemahan yang Maha Tinggi di sini di dalam bahasa Ibraninya adalah Elyon. Jadi di sini nama Allah muncul, namanya yaitu Yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Pertanyaan saya, kapan kata Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pertama kali muncul dalam Alkitab? Kita lihat Kejadian pasal 14, 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu.
Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Di sini Melkisedek berkata, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Saudara perhatikan baik-baik, nama Allah apa yang dipakai Melkisedek waktu Melkisedek memberkati Abram? Yang Maha Tinggi, Elion. Nah, ini merupakan kata Allah yang Maha Tinggi yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Setiap kali muncul pertama kali dalam Alkitab ada arti yang signifikan yang Allah mau beritahukan kepada saudara dan saya. Pasal berikutnya, perhatikan baik-baik, Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Di sini dikatakan kemudian. Nah, apa artinya kemudian? Kemudian adalah kejadian yang terjadi setelah kejadian sebelumnya. Betul? Apa kejadian sebelumnya? Kita tadi sudah melihat Melkisedek memberkati Abram atas nama Allah dengan memakai nama yang Maha Tinggi, Elion. Nah, apa yang terjadi? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Allah berkata begini, janganlah takut. Ini perkataan yang sering Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Tuhan mau anak-anaknya dalam situasi apapun, jangan takut. Apa artinya? Karena Tuhan akan menjadi perisai yang akan memproteksi saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang nih, Tuhan juga mau berkata, jangan takut. Akulah perisaimu. Amin. Nah, Tuhan bukan hanya menjadi perisai buat Abram, tetapi Tuhan juga berkata, upahmu akan sangat besar. Luar biasa. Amin. 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 Tuhan berkata, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi yang pertama, Tuhan berkata, akulah perisaimu. Apa itu perisai? Perisai adalah tempat berlindung. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Selanjutnya Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Apa maksudnya? Dengan kata lain, dalam situasi apapun yang saudara hadapi nanti di tahun 2022, jangan takut. Selalu memiliki kesadaran bahwa saudara dan saya duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah, duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, maka Allah akan menjadi perisai yang memproteksi saudara dan memberkati saudara dengan upah yang besar yang berlimpah-limpah. Percayalah, amin. Muliakan Allah dengan iman saudara, dengan mendeklarasikan, aku bersyukur engkau menempatkan aku di dalam Yesus dan mendudukkan aku bersama-sama dengan Yesus di sebelah kananmu. Aku duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi. Engkaulah perisaiku dan upahku besar. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya apapun yang orang katakan tentang tahun 2022, masalah, tantangan, pergumulan, apapun yang akan saudara hadapi nanti di tahun 2022. Jangan takut, selalu memiliki kesadaran bahwa saudara sekarang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan dari setiap kerajaan yang dapat disebut. Saudara aman, terproteksi sempurna, dan kabar baiknya ada upah yang besar yang menanti saudara di tahun 2022. Katakan sama kiri kanan saudara, masuk tahun 2022, jangan takut. Kamu duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Kamu jauh lebih tinggi dari semua musuh-musuh kamu. Tuhan adalah perisaimu dan upahmu akan besar di tahun 2022. Kita lihat firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini dikatakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kepada siapa Tuhan memberikan semuanya ini? Berkat dan perlindungan? Kepada malaikat-malaikat? Bukan, kepada orang yang dicintainya, kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang disayang. Amin. Tahukah saudara dan saya bahwa saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang dicintai, dikasihi, dan disayang Tuhan? Apa buktinya? Kalau saudara adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Nah, saudara dan saya beberapa hari yang lalu baru saja merayakan Natal. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan dunia ini? Termasuk di dalamnya saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya bisa membuat ayat ini menjadi lebih personal. Amin. Saya selalu membuat ayat ini menjadi lebih personal buat saya. Dan saya selalu berkata, begitu besar kasih Allah akan Ivan. Amin. Demikian juga dengan saudara. Saudara bisa membuat ayat ini menjadi lebih personal buat saudara. Waktu saudara membuat ayat ini menjadi lebih personal buat saudara, saudara bisa berkata, karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya yang percaya kepada anaknya, saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara membuat ayat ini menjadi lebih personal buat saudara, maka saudara akan memiliki kesadaran betapa saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Pertanyaan saya, apa hal yang paling berharga buat seorang bapa? Hal yang paling berharga buat seorang bapa adalah anaknya. Apalagi kalau anaknya anak tunggal satu-satunya. Jadi hal yang paling berharga buat Allah di surga adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau saja Allah tidak segan-segan memberikan yang paling berharga yang Allah miliki di surga, yaitu anaknya yang tunggal satu-satunya kepada saudara dan saya. Artinya betapa saudara dan saya adalah orang yang paling disayang Allah di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Allah mau supaya saudara senantiasa memiliki kesadaran ini. Betapa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Senantiasa memiliki kesadaran betapa saudara adalah orang yang paling disayang Allah. Ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Kenapa saya katakan ini merupakan hal yang sangat penting sekali? Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, tetapi pada kenyataannya hati saudara sering menuduh atau mendakwa saudara. Betul? Nah, kapan? Waktu saudara berbuat sesuatu yang salah, waktu saudara berbuat dosa, waktu saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, waktu saudara tidak memperoleh apa yang saudara harapkan. Mungkin waktu saudara ada di titik yang paling rendah di dalam hidup saudara. Nah, biasanya saat-saat itu hati saudara akan mendakwa saudara. Tetapi sebaliknya, waktu saudara berbuat baik, waktu saudara berbuat benar, waktu saudara mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup saudara, waktu saudara mendapatkan jauh melebihi harapan-harapan saudara. Nah, saat itu hati saudara biasanya tidak menuduh saudara, sebaliknya saudara memiliki kesadaran dan rasa percaya diri bahwa Allah sayang sama saudara. Allah sedang ada di pihak saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Allah saudara berubah-berubah?
Ada saatnya Allah sayang sama saudara, ada saatnya Allah nggak sayang sama saudara. Apakah Allah saudara berubah-berubah? Ada saatnya Allah di pihak saudara dan ada saatnya Allah tidak ada di pihak saudara. Apakah benar demikian? Perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab, suatu hari Yesus dibaptis di Sungai Yordan di daerah Laut Mati. Nah, saya mau saudara mengerti, Laut Mati adalah tempat yang paling rendah di seluruh permukaan bumi. 400 meter di bawah permukaan laut. Saya percaya Allah menciptakan topografi di Israel untuk saudara dan saya pelajari. Nah, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan di daerah Laut Mati, di tempat yang paling rendah di seluruh permukaan bumi, Alkitab mencatat langit terbuka dan suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan hanya di Laut Mati, di tempat yang paling rendah, tapi Alkitab juga mencatat di atas gunung yang tinggi, Yesus dimuliakan bersama-sama Musa dan Elia. Nah, waktu Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia, Alkitab kembali mencatat langit terbuka. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di tempat yang paling rendah, Bapaknya berkata, inilah anak yang kukasihi. Di tempat yang tinggi, Bapaknya juga berkata, inilah anak yang kukasihi. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Jangan hanya waktu saudara ada di titik yang tertinggi dalam hidup saudara, tetapi waktu saudara ada di titik yang paling rendah dalam hidup saudara. Waktu saudara jatuh, waktu saudara berbuat sesuatu yang salah, atau ketika saudara mengalami kegagalan. Ingat baik-baik, tetap memiliki kesadaran saya adalah orang yang paling disayang Allah. Karena memang kenyataannya demikian. Amin. Maka ini akan memberikan kekuatan sama saudara. Kekuatan apa? 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya. Untuk apa? Untuk mendekati Allah. Amin. Jadi senantiasa memiliki kesadaran betapa saya adalah orang yang paling disayang Tuhan, maka saudara akan memiliki keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Dan ini luar biasa, apa saja yang saudara minta, saudara akan mendapatkannya daripadanya. Amin. Allah mau saudara senantiasa datang sama Allah. Allah punya banyak yang Allah mau berikan kepada saudara dan saya. Hatinya Allah selalu mau memberi. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat saudara memiliki keberanian percaya untuk datang kepada Allah? Jika hati saudara tidak mendakwa saudara. Bagaimana caranya supaya hati saudara tidak mendakwa saudara atau menuduh saudara? Saudara baca kalimatnya secara keseluruhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya hati saudara tidak mendakwa saudara? Menuruti segala perintahnya. Amin. Nah, pertanyaan saya, apa perintahnya? Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa perintahnya adalah 10 perintah Allah. Tetapi puji Tuhan, ayat berikutnya menjelaskan kepada saudara apa perintahnya yang membuat hati saudara tidak menuduh saudara sehingga saudara memiliki keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Apa perintahnya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Apa perintahnya yang membuat hati saudara tidak menuduh saudara sehingga saudara memiliki keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah? Percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, ada 2 perintahnya di sini.
Yang pertama, percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara sanggup melakukan perintah yang pertama, maka saudara akan sanggup melakukan perintah yang kedua. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, apa arti dari perintah yang pertama? Yaitu percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Saya mau menunjukkan sama saudara, Yohanes yang sama, yang menulis ayat ini, Yohanes juga menulis di dalam suratnya di pasal berikutnya begini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Allah mengasihi kita? Allah mengasihi kita dengan mengutus Yesus Kristus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus Kristus anaknya adalah bukti nyata betapa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dengan kata lain, percaya akan Yesus Kristus anaknya artinya percaya betapa Allah sangat mengasihi saudara. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang paling disayang Allah. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dengan kata lain, inilah perintahnya. Saudara harus percaya betapa Allah sangat mengasihi saudara. Jadi Allah memberikan perintah sama saudara, percayalah kalau aku sayang kamu. Wow. Nah, kalau saudara senantiasa percaya dan memiliki kesadaran betapa Allah sangat mengasihi saudara, apa yang terjadi? Maka hati saudara tidak akan pernah menuduh atau mendakwa saudara. Justru sebaliknya, saudara memiliki keberanian percaya untuk datang mendekat kepada Allah. Dan ini luar biasa, apa saja yang saudara minta, saudara akan memperolehnya. Mazmur berkata, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya, yang disayang, yang dikasihinya pada waktu tidur. Dan saya mau saudara mengerti, tidur di sini bukan berbicara tentang malas-malesan, no. Tapi tidur di sini berbicara tentang rest. Saudara harus rest di dalam kasih Tuhan buat saudara. Rest in God's love. Dunia dan segala yang ada di dalamnya bisa berubah. Manusia bisa berubah. Dunia bisa berubah. Saudara dan saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 nanti. Segala sesuatunya bisa berubah secara tiba-tiba. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, kasih Allah kepada saudara dan saya tidak pernah berubah. Apapun keberadaan saudara hari ini di mata Allah, saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang yang paling dikasihinya. Amin. Selalu memiliki kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling disayang Allah. Kemudian rest in God's love. Amin, rest di dalam kasih Tuhan buat saudara. Kasih yang unconditional. The unconditional love. Amin. Apapun keberadaan saudara, Allah tetap sayang sama saudara. Saudara adalah orang yang paling disayang Allah. Maka Allah akan membuat saudara berbeda dengan dunia ini. Orang dunia membangun rumah, orang dunia mengawal kota, bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti dengan susah payah. Tetapi semuanya ini Alkitab berkata diberikan kepada orang yang dicintainya, dikasihinya, diberikan kepada orang yang disayang. Amin. Jadi selalu memiliki kesadaran betapa saya adalah orang yang paling disayang Allah. Ini akan memberikan kekuatan sama saudara untuk menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2022 nanti.
Kalau orang bertanya kepada saudara tentang tahun 2022, kalau mereka memberitahukan berbagai macam pandangan yang negatif sama saudara, apa yang harus saudara katakan kepada mereka? Saudara bisa berkata, tenang, relax, Tuhan sayang sama saya. Amin. Jadi selalu memiliki kesadaran ini, Tuhan sayang sama saya. Jadi masuk tahun 2022 nanti, yang pertama, jangan takut. Katakan sama kiri kanan saudara, jangan takut. Karena saudara dan saya hari ini tahu siapa identitas dan keberadaan saudara yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Saudara dan saya sekarang sedang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi deklarasikan. Amin. Deklarasikan identitas saudara. Maka Tuhan akan menjadi perisai buat saudara, pelindung buat saudara. Dan ada upah yang besar, ada berkat yang besar yang menanti saudara di tahun 2022. Yang kedua, percaya bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling disayang Allah. Hal ini akan memberikan kekuatan sama saudara sepanjang tahun 2022 untuk memiliki keberanian percaya datang kepada Allah. Dan kabar baiknya adalah apapun yang saudara minta, saudara akan memperolehnya daripadanya. Deklarasikan setiap hari, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dan Tuhan akan membuat saudara berbeda dengan orang-orang dunia ini. Orang dunia membangun rumah, orang dunia mengawal kota, bangun pagi-pagi, tidur sampai larut malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, tetapi semuanya ini diberikan kepada saudara, kepada saya, kepada orang yang dicintainya atau dikasihinya pada waktu tidur. Jadi masuk tahun 2022 jangan takut. Kenapa? Karena yang pertama, hari ini saudara tahu identitas saudara di dalam Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya sama Yesus, Allah mendudukkan saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Jadi hari ini saudara dan saya sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, dari kekuasaan, dan dari setiap nama yang dapat disebut. Betapa saudara aman ada di tempat yang maha tinggi. Deklarasikan setiap hari identitas saudara. Saya orang yang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Amin. Dan saya percaya Allah akan menjadi perisai saudara. Dan ada upah dan berkat yang besar berlimpah-limpah menanti saudara di sepanjang tahun 2022. Masuk tahun 2022 jangan takut. Kenapa? Karena yang kedua, saudara tahu hari ini betapa Tuhan mengasihi saudara. Saudara adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Hal ini akan memberikan kekuatan sama saudara untuk memiliki keberanian percaya datang kepada Allah. Dan ada janji Tuhan ketika saudara berani datang kepada Allah. Apapun yang saudara minta, saudara akan menerimanya daripadanya. Deklarasikan setiap hari, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Maka Tuhan akan membuat saudara berbeda dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia membangun rumah, mengawal kota, bangun sejak pagi-pagi, tidur, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti dengan susah payah yang mereka peroleh. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang-orang yang disayang, yang dikasihi, yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Tuhan memberikan kepada saudara ketika saudara rest in His love. Jadi masuk tahun 2022, jangan takut karena saudara tahu identitas saudara. Deklarasikan setiap hari dan selalu memiliki kesadaran saudara dan saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya percaya sepanjang tahun 2022 nanti hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti saudara sepanjang tahun 2022. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya
yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus sebelum kita memasuki tahun 2022. Saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, memberitakan kematian Tuhan, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, menerima hidupnya Tuhan, dan biar setiap kita menerima berkat dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, Your glorious be lifted high. You paid in full. You made me yours. Your glorious be lifted high. Your cross has redeemed me and make me worthy. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada elemen perjamuan kudus di rumah, saudara bisa ambil roti, saudara bisa ambil sirup anggur, dan kita akan sama-sama sebelum masuk tahun 2022, kita sama-sama memberitakan kematian Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa menerima tubuh-Mu, menerima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami. Memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur, segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah membawa kita duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, dan semua musuh menjadi tumpuan kaki kita. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan, haleluya. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's
done by your Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh masing-masing berdoa. Naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan. Jadi firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Masing-masing berdoa. Naikkan setiap doamu sama Tuhan. Saudara yang ada minyak di rumah, saudara boleh ambil minyak saudara dan kita akan sama-sama mendoakan menjadi minyak urapan. Kami memberkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan, punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah minyak urapan. Oleskan minyaknya di bagian kepala saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan, sebelum kami masuk di tahun 2022, kami telah memberitakan kematian-Mu Tuhan. Bahwa kami percaya hari ini, kematian-Mu di atas kayu salib adalah kematian kami. Karena Engkau tergantung di sana bukan untuk dirimu sendiri, tapi Engkau tergantung di sana sebagai kami, menggantikan posisi kami, menuai semua yang buruk yang seharusnya menjadi bagian kami, supaya hari ini kami menerima semua yang baik yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Engkau dihancurkan, diremukkan. Yesaya mengatakan orang mengira Engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi sesungguhnya penyakit kami yang Engkau tanggung, kesengsaraan kami yang Engkau pikul. Supaya hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada sebelum masuk tahun 2022, mereka akan menerima segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu hari ini, semua penyakit mereka disembuhkan. Hari ini mereka terima tubuh yang sehat, hidup yang sehat, tubuh yang kuat. Engkau juga tergantung di atas kayu salib menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau gantikan posisi kami, menuai semua kutuk, semua yang buruk. Supaya hari ini kami yang percaya kepadamu, masuk ke tahun 2022, kami penuh keyakinan iman yang teguh. Tidak lagi ada kutuk, tidak lagi ada yang buruk yang datang dalam setiap kehidupan kami. Tapi hanya berkat, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh datang dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada melangkah hari ini, mereka hari ini menerima segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh dengan kasih karunia, tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan, dan kita akan sama-sama melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2022, tentunya tahun yang penuh lebih lagi berkat daripada Tuhan, tahun penuh kasih karunia Tuhan lebih lagi, dan penuh kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupan saudara. Tentunya sebelum kita masuk tahun 2022 ini, hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama senantiasa supaya matamu tertuju kepada Tuhan Yesus. Hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan, sumber berkat, sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Amin. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom
You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Oh, hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Oh, hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Oh, hallelujah. Our God reigns. Forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita telah ada di hari terakhir, di saat-saat kita akan mengakhiri tahun 2021. Tahun di mana kita percaya tahun yang penuh dengan berkat. Tahun di mana peperangan adalah milik Tuhan. Dan setiap kita telah melihat kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Percayalah tahun 2022 adalah tahun yang lebih baik lagi. Tahun yang lebih diberkati lagi. Tahun di mana Tuhan akan menggenapi segala janji-janjinya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Mari dimanapun kita berada bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasih, kita akan menghitung mundur bersama-sama untuk masuk ke tahun yang baru, tahun 2022. Semua siap? Semua siap yang di rumah? Haleluya. Kita akan rayakan bersama-sama kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita hitung dari 10. Semua siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Oh, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bersama-sama haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan sukacita bagi Tuhan, kita lebih dari pemenang. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat tahun baru 2022, tahun yang penuh dengan berkat, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan. Lebih lagi tentunya
Amin. Jadi dimanapun saudara berada hari ini, saudara sudah menginjakkan kaki saudara di tahun 2022. Saya berdoa saudara akan melihat semua janji-janji Tuhan, semua yang baik akan digenapi dalam kehidupan saudara. Kita satukan hati, kita akan berdoa untuk masuk di tahun yang baru ini. Betapa kami bersyukur Tuhan terlebih dahulu buat semua berkat, buat semua kebaikan, buat semua penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2021. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru ini kami akan melihat kebaikan Tuhan lebih lagi, kami akan melihat berkat Tuhan yang lebih lagi, kami akan melihat kasih karunia Tuhan yang lebih lagi, dan kami akan melihat semua yang baik yang Kau janjikan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami bersyukur hari ini kami sudah menginjakkan kaki kami di tahun yang baru, di tahun 2022 ini Tuhan. Dan hari ini dengan penuh keyakinan iman kami percaya sepanjang tahun ini hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak yang paling Engkau kasihi. Karena kami tahu yang pertama, kami punya Tuhan Juru Selamat yang Immanuel, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, di dalam menyatu dengan kami, menyertai kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berada. Dan kami percaya Engkau senantiasa melindungi kami, memproteksi kami, menyembuhkan segala penyakit kami, melestarikan kami, menyempurnakan tubuh kami. Engkau senantiasa berjalan di depan kami, menutup barisan di belakang kami, menudungi kami dengan kepak sayap-Mu, berperang buat kami, membawa kami masuk ke tempat perhentian-Mu Tuhan, untuk melihat semua yang baik digenapi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kebajikan, kemurahan belaka akan melimpahi kehidupan kami di tahun 2022 ini, karena kami punya penasehat ajaib yang senantiasa memberikan hikmat, pengertian, nasihat dalam segala situasi yang kami hadapi Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses, berhasil dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kami sepanjang tahun 2022 ini, karena kami tahu kami punya Allah yang perkasa, yang akan merealisasikan semua firman-firman-Mu Tuhan yang kami percaya dan yang kami perkatakan. Kami tahu kebajikan, kemurahan belaka yang hanya mengikuti kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, karena kami punya Bapa yang kekal, yang akan menggenapi semua janji-janji-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Sepanjang tahun ini kami akan melihat semua yang baik akan digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kebajikan, kemurahan belaka yang senantiasa mengikuti kami sepanjang umur hidup kami, karena kami tahu kami punya Raja Damai. Engkau sudah mendamaikan kami dengan Allah dan menjadikan kami hari ini orang yang benar di hadapan Allah. Dan janji-Mu mengatakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kami percaya sepanjang tahun ini damai-Mu Tuhan, ketenangan, ketenteraman melimpahi kehidupan anak-anak-Mu sepanjang tahun ini. Kebajikan, kemurahan belaka yang hanya boleh terjadi sepanjang tahun ini, karena kami tahu hari ini identitas kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sekarang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah di surga, di tempat Allah yang maha tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Betapa kami aman duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan betapa kami hari ini memiliki kelegaan, rest, ketika kami tahu kami adalah orang yang paling Kau kasihi, kami adalah orang-orang yang paling Tuhan sayang. Kami percaya Tuhan Kau akan membuat kami berbeda
dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia membangun rumah, mengawal kota, bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang mereka peroleh dengan susah payah. Tetapi semuanya itu berkat perlindungan Engkau berikan kepada kami, orang-orang yang paling Engkau kasihi. Betapa kami bersyukur memiliki Allah Bapa dan Tuhan yang seperti Engkau. Kami tidak pernah takut. Kami sudah ada di tahun yang baru Tuhan. Dan biarlah memasuki tahun yang baru ini, kami mau menunjukkan mata kami kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau adalah sumber segala sesuatunya. Sumber pengharapan kami. Sumber pertolongan kami. Sumber berkat. Sumber segala-galanya. Dan sekali lagi kami mau menyatakan iman kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat yang Immanuel. Engkau adalah penasehat kami yang ajaib. Engkau adalah Allah kami yang perkasa. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau Raja damai. Gunung batu. Amin. Tanduk keselamatan kami. Kota benteng kami. Perisai kami. Tempat perlindungan kami. Dan gembala kami yang baik. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya. Memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu. Shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaannya yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.